Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini, saya Cindy Ayu Destinia sebagai moderator akan sedikit memberikan informasi yang menarik seputar dewasa ini. Saat ini corona menjadi pembicaraan yang hangat dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 mempengaruhi sistem pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, pemaparan materi edukasi COVID-19 dengan tema menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 akan disampaikan oleh Ibu Ira Nurussofa SPD. Kepada Ibu Ira Nurussofa SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Putra Pratama. Saya biasa dipanggil Tama dan alamat saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nurussofa. Hari ini, di hari MPLS yang ketiga, akan memaparkan materi yaitu tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan menjaga hidup sehat dan bersih pasca pandemi COVID-19. Langsung saja, untuk materi yang pertama, pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
COVID-19, mungkin beberapa bulan terakhir kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini. Banyak pihak yang menyayangkan lambatnya penanggulangan kasus ini. Pemerintah dianggap lambat dalam menangani masalah ini. Mungkin kalau ditangani sejak awal, tidak akan banyak korban meninggal dan tidak akan banyak penularan yang terjadi. Akan tetapi, kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah, karena kasus ini tidak akan bisa diatasi tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus ini. Mereka menganggap bahwa Indonesia akan aman-aman saja. Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu. Mereka lebih percaya terhadap berita-berita yang di-share melalui media sosial, dan mereka dengan mudahnya ikut menyebarluaskannya tanpa proses verifikasi kebenaran dari berita tersebut. Mendadak semua menjadi dokter. Semua menganggap setiap berita yang dibaca adalah yang valid. Akibatnya, mereka sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan tertular oleh virus ini. Social distancing yang dinaungkan pemerintah juga tidak dianggap. Banyak masyarakat yang masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin banyak. Akan tetapi, masyarakat masih belum sadar terhadap bahaya virus ini. Sebenarnya, pemerintah juga akan melakukan upaya banyak hal, seperti mengkampanyekan protokol kesehatan, social distancing, pembatasan sosial berskala besar, dan terakhir, new normal. Apa yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat? Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, terapkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah media penyebaran virus paling utama. Cara mencuci tangan harus mengikuti aturan standar yang sudah ada, yaitu mencuci tangan bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dengan adanya pandemi COVID-19, tangan menjadi media paling mudah terkena virus. Usahakan tidak menyentuh wajah, menggaruk-garuk wajah khususnya mata, hidung, dan mulut. Tangan kita bisa saja terdapat virus yang diperoleh dari aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Jika tangan tidak bersih dan kemudian menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, terapkan etika batuk dan bersin. Menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam pada saat batuk atau bersin. Meskipun tidak ada virus dalam tubuh kita, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Selanjutnya, menggunakan masker. Gunakan masker saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala, bisa menggunakan masker non-medis. Namun, bagi Anda yang memiliki gejala, gunakanlah masker medis yang dapat digunakan satu kali, dan setelah digunakan, dibuang di tempat sampah yang tertutup, kemudian cuci tangan setelah memegang masker tersebut. Yang ketiga, menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain,
kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kita dilarang untuk berkumpul dan berkerumun untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Selanjutnya, isolasi mandiri. Bagi Anda yang kurang sehat, sebaiknya secara sukarela bersedia berdiam diri di rumah, tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum, karena mungkin saja memiliki resiko infeksi COVID-19. Kemudian, yang terakhir, menjaga kesehatan. Istirahatlah secara yang cukup, perlu diterapkan dalam upaya menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Upaya-upaya tersebut tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak mematuhinya. Pandemi ini memang sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat itu sendiri. Satu sisi, mereka juga takut akan tertular virus, tetapi mereka juga berjuang untuk tetap dapat hidup di tengah pandemi ini. Sehingga banyak masyarakat yang saling menyalahkan satu sama lain. Yang sudah patuh diam di rumah menyalahkan yang masih keluar atau di jalan. Padahal kalau boleh memilih, mereka juga mau tinggal di rumah, akan tetapi mereka tidak punya pilihan tersebut karena harus bekerja. Saat ini semua bebas berpendapat dan bebas menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakang masalahnya. Kita seharusnya melihat di negara lain, contohnya seperti negara Taiwan. Masyarakat sangat sadar akan bahaya virus ini. Mereka menaati setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Walaupun mereka tidak melakukan lockdown, tetapi mereka berhasil menekan penyebaran virus ini. Mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, tetapi mereka semua disiplin. Pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menjaga jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya, kita juga bisa seperti negara Taiwan, perlu menanamkan kesadaran diri di dalam diri sendiri untuk selalu mematuhi setiap anjuran yang diberikan. Kalau masih seperti sekarang, sampai kapan pandemi ini akan berakhir di Indonesia? Semoga masyarakat segera sadar akan bahaya virus ini. Dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Semoga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih untuk materi yang pertama. Jaga selalu kebersihan tangan, terapkan etika batuk dan bersin, dan menjaga jarak. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Seperti pepatah, every cloud had its silver lining. Habis gelap, terbitlah terang. Sangat cocok menggambarkan situasi saat ini. Mengungkap isi terang pandemi
menangani COVID-19, tentu saja kita menemukan bahwa masyarakat secara paksa dan terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih. Seperti memasak makanan sendiri menjadi lumrah. Menggunakan masker menjadi hal yang umum. Mencuci tangan sebelum makan menjadi kebiasaan. Orang menjadi lebih sadar untuk menjaga makanan dan memilah jenis makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Mereka bahkan secara sukarela menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga dan beristirahat cukup demi meningkatkan sistem pertahanan tubuh alami. Untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap lestari, maka tentunya tidak ada salahnya dan memang alangkah baiknya jika kondisi new normal yang sekarang ini berlangsung tetap dijalankan dan dibentuk oleh menjadi kebiasaan. Kondisi ini justru menaikkan derajat kualitas kehidupan umat manusia secara berjamaah tanpa memandang status negara dan kondisi geografi. Lebih ekstrim lagi, dari pandemi ini, manusia telah inkubasi untuk menjalani revolusi kehidupan yang serentak dan komprehensif di segala bidang. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan kondisi normal yang baru ini secara istiqomah. Konsistensi adalah kunci, sehingga diperlukan komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik bersama-sama. Pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Apa manfaat dari PHBS? 1. Setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Di mana saja kita dapat menerapkan PHBS? Yang pertama, kita dapat menerapkan PHBS di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Yang kedua, PHBS yang diterapkan di sekolah.
Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah. Pada umumnya, setiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah atau UKS. Berikut adalah pembelajaran sekolah kebiasaan baru di SMK Almina.
Selanjutnya, PHBS yang diterapkan di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik dan pengelola usaha atau kantor agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. PHBS yang terakhir adalah PHBS yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang berkaitan dengan perilaku perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berorientasi sehat dengan cara meningkatkan, memelihara, dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit dan sehat, sehingga berpotensi menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas kesehatan, maupun pengunjung. Penularan penyakit juga dapat terjadi karena tidak memadainya fasilitas sanitasi seperti ketersediaan air bersih, jamban, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2004, ternyata infeksi rumah sakit merupakan salah satu penyumbang penyakit tertinggi. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai salah satu cara PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, yang pertama, mencuci tangan pakai sabun, hand rub atau hand wash. Yang kedua, penggunaan air bersih. Yang ketiga, penggunaan jamban sehat. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, larangan untuk tidak merokok. Yang keenam, tidak meludah sembarangan. Dan yang terakhir adalah pemberantasan jentik-jentik nyamuk. Apa sih tujuan PHBS? Tujuan PHBS adalah membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penularan penyakit, menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk siapa kita melakukan PHBS di rumah sakit atau pelayanan kesehatan? Yang pertama untuk pasien, yang kedua untuk keluarga pasien, yang ketiga untuk pengunjung, yang keempat untuk petugas kesehatan, dan yang kelima adalah untuk karyawan. Apa saja manfaat PHBS jika dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan? Yang pertama, manfaat bagi pasien atau keluarga pasien atau pengunjung, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sehat, terhindar dari penularan penyakit, mempercepat proses penyembuhan penyakit, dan peningkatan derajat kesehatan pasien. Manfaat yang kedua, yaitu bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit itu sendiri, mencegah terjadinya citra fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Program PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan dapat terwujud apabila ada keinginan dan kemampuan dari para pengambil keputusan dan peran aktif oleh semua stakeholder. Marilah kita bersama-sama menjaga hidup bersih dan sehat di rumah, sekolah, tempat kerja, dan rumah sakit agar terhindar dari COVID-19, dan semoga bumi kita segera kembali membaik. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas paparannya. Maka dari itu pentingnya menjaga kesehatan dengan hidup bersih dan mematuhi protokol di masa pandemi. Acara selanjutnya pemutaran video perkenalan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Putra Pratama. Saya biasa dipanggil Tama dan alamat saya Lengkong Sari, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dan saya berasal dari MTS Al-Minah. Di sini saya mengambil jurusan DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzahwa Gistafa Gintari, bisa dipanggil Agis. Alamat rumah saya Junggul Bandungan, RT 8 RW 4. Asal sekolah dari MTS SA Al-Minah. Motivasi saya masuk di SMK Al-Minah adalah memperluas pengetahuan, menambah kreativitas, meningkatkan aktivitas siswa, mengembangkan keterampilan yang kita miliki, masuk ke jurusan yang kita inginkan, dan mengembangkan wawasan yang kita miliki. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Mahmud. Saya biasa dipanggil Arvin. Saya berasal dari Gitungan, Ungaran Barat. Saya mengambil jurusan DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman Sumono. Motivasi saya masuk sekolah SMK adalah karena pilihan bidangnya beragam dan lulus SMK bisa langsung bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidatul Fariroh, sering dipanggil Lida. Saya berasal dari Desa Kemitir, Kecamatan Sumono, dan saya lulusan dari MTS SA Al-Minah. Dan saya di sini mengambil jurusan DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Tafal Nurzacara, biasa dipanggil Rara. Alamat saya RT 3 RW 1, Dukuh Kecing, Desa Donorjo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Limpung. Motivasi saya untuk belajar di SMK Al-Minah adalah untuk mempelajari sedikit demi sedikit tentang tata busana dan juga mengkaji kitab-kitab tarojumah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Handoko. Saya biasa dipanggil Handoko. Alamat saya Kebentaman Balikayin, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Asal sekolah MTS Al-Minah, saya mengambil jurusan DKV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Mirza Anjani. Alamat saya Brajan Blotongan, Kota Salatiga. Asal sekolah saya Pondok Pesantren Modern SMP SMA Islam Pusbina Insani Susukan. Motivasi saya masuk ke SMK Al-Minah adalah karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan menambah wawasan baru, sehingga nantinya bisa menjadi siswi yang membanggakan dan berprestasi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Alfiana Irsya. Alamat saya dari Coprayan Kepung, Buaran, Pekalongan. Asal sekolah saya dari MTS Hidayatul Atfal, Pekalongan. Motivasi saya memasuki SMK Al-Minah adalah yang pertama untuk melatih kemandirian dan kemampuan saya, yang kedua agar dididik lebih dewasa dan bekerja keras. Yang ketiga, SMK sendiri merupakan pendidikan formal yang bagaimana pelajaran di SMK lebih dititikkan pada praktek dibanding teori. Yang keempat, untuk memilih jurusan sesuai minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurista, sering dipanggil Elim. Saya berasal dari Desa Dusun Kerajaan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saya lulusan dari MTS Al-Minah dan saya mengambil jurusan DKV. Assalamualaikum, nama saya Novi Aulia Karunia Suci. Alamat saya Barengsari, RT 4 RW 1. Asal sekolah saya SMP Pangu Dulur Ambarawa. Motivasi saya menjadi orang berpendidikan. Perkenalkan, nama saya Ana Hinala Nikmat, biasa dipanggil Ana. Alamat saya Badan Beli Pemalang.
jurusan DKV. Saya termasuk lulusan MTS SA Almina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Bima Prastowo. Alamat Wono Asri, RT 3 RW 8, Kecamatan Prengabos, Kabupaten Semarang. Asal sekolah MTS Utuyah 1. Motivasi untuk menambah ilmu, wawasan, dan menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Abdiyah, biasa dipanggil Najib. Asal saya dari desa Dusun Gintungan, Dogi, Ungaran Barat. Saya berasal dari MTS SA Almina dan saya mengambil jurusan DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayah, alamat Jolowo, asal sekolah MTS Almina, Desa Jetis. Motivasi saya sekolah di SMK Almina adalah untuk mengasah kreativitas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan, nama gua Muhammad Riza. Kalian bisa memanggil gua Riza. Alamat rumah gua di Perumahan Danau Baik, Donasi, Temanggung. Asal sekolah gua di MTS SA Almina. Gua di sini ambil jurusan DKV. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dwi Hasanah. Saya berasal dari Desa Tanjungan, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Motivasi saya masuk SMK Almina untuk menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Serta saya ingin jadi pribadi yang lebih mandiri dan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Alfat, asal Coperan Ikung, Buaran Pekalongan, asal sekolah MTS Rifaya Wonokerto. Motivasi untuk masuk SMK untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu agama dan ilmu sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Rahmawati, biasa dipanggil Lina. Alamat saya di Bandung, RT 4 RW 3. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Ambarawa. Motivasi saya bersekolah di Almina adalah ingin belajar lebih giat lagi dan ingin mendapat teman baru. Sekian perkenalan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danisa Aldina Rajwa, bisa dipanggil Ica. Saya tinggal di Dusun Kaliambrong, Desa Tlahap, Kecamatan Kledong, Kabupaten Temanggung. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Kledong. Motivasi saya ingin sekolah di SMK Almina adalah saya ingin menuntut ilmu untuk menjadi pribadi yang mandiri, menambah kreativitas dan wawasan saya, sehingga kelak saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Janganlah mencari pekerjaan, tetapi ciptakanlah pekerjaan itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rizka Delvia Malika. Alamat rumah saya Yombor Jetis RT 4 RW 7 Bandungan. Asal sekolah saya SMP Islam Sudirman Sumono. Motivasi saya untuk masuk Almina karena sekolah itu dekat dengan rumah saya. Dan di sana ada bidang kejuruan yang saya inginkan, dan juga sekolah itu memiliki standar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Otar Pasiki dari Batang, tepatnya Kelurahan Watsalir. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Batang, dan motivasi saya di SMK Almina ini adalah
Satu, untuk tolabul ilmi. Yang kedua, untuk bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Fatma, alamat Perumahan Rejosari Wonoboyo, asal sekolah SMP Islam Ngadirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriana. Alamat saya di Dusun Segeni, RT 3 RW 1, Desa Pagersari, Kecamatan Megas, Kabupaten Semarang. Asal sekolah dari SMP ITB Miftahul Ulum Ungaran. Motivasi saya untuk masuk ke SMK Almina ialah ingin mendapatkan ilmu wawasan serta ilmu Islamnya yang memang penting dan dibutuhkan di era modern seperti sekarang, dan juga saya ingin menambah pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah saya rasakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Said Robitul Maki dari Kintungan, RT 3 RW 2, Gogi, Muara Barat, Kabupaten Semarang. Asal sekolah saya dari MTS As-Salafi Sulbukan Salatiga. Tujuan saya sekolah di SMK Almina untuk menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Sekian perkenalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, sering dipanggil Mas Fauzan. Alamat saya RW 8, Kelurahan Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Asal sekolah saya dulunya itu di sini di MTS SA Almina. Saya di sini di SMK Almina sini mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skadewi Prihatiningrum. Alamat saya Melatarkor, Jimbaran, Bandungan, Semarang. Asal sekolah saya SMP Islam Plus Binaan Zani. Motivasi saya bersekolah di Almina ingin menjadi siswa yang lebih baik lagi, ingin mencari pengalaman, ingin menjadi siswa yang berdedikasi dan kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Narifah, alamat Jabungan, RT 2 RW 4, Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyuwangi. Asal sekolah MTS Mujahidin Luwah. Visi misi saya ingin menuntut ilmu agama dan pendidikan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Rizza Masudi, alamat Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal. Motivasi saya sekolah di SMK Almina ingin menambah wawasan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Azhara, alamat Desa Kedung Asri, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Asal sekolah MTS Rifaiyah Kesesi. Motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sukma Puji Utami, alamat Pianggang, asal sekolah MTS Nurul Huda Lestari. Motivasi saya bersekolah di SMK Almina untuk menambah ilmu pengetahuan untuk belajar lebih lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Idom, alamat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal. Asal sekolah saya MTS Rifaiyah Wonokerto, Pekalongan. Motivasi saya sekolah di SMK Almina untuk menambah wawasan serta pengalaman saya, dan saya ingin menjadi lebih disiplin dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Eka Khairia. Saya tinggal di Desa Celowok, Bandungan.
Saya berasal dari sekolah MTS Al-Bidayah Jambi. Motivasi saya untuk masuk di SMK Al-Mina sebagai sarana tempat mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Adzani, biasa dipanggil Hafiz. Alamat dari Pekalongan, asal sekolah MTS Rifaiah Kesesi. Motivasi di sekolah di Al-Mina untuk menambah wawasan dan mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Arifah, biasa dipanggil Mir'a. Alamat saya berasal dari Dusun Oho, Desa Gemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Asal sekolah saya berasal dari MTS Nurul Huda Losari. Motivasi saya bersekolah di SMK Al-Mina adalah untuk memperbaiki diri dan juga anak saya, yang kebetulan saya mondok di Al-Mina. Sebelumnya saya pernah diajak oleh saudara saya untuk bersekolah di Al-Mina. Karena belum banyak di desa saya mondok dan juga bersekolah di sana, saya belum tertarik dan akhirnya saya bersekolah di MTS Nurul Huda Losari selama 3 tahun. Akhirnya setelah lulus, saya diajak oleh Ibu Ira yang juga tetangga saya untuk bersekolah di sana. Saya bersekolah di SMK Al-Mina mengambil jurusan tata busana, yang kebetulan kakak saya bekerja di garmen dan setelah lulus saya bisa bekerja dengan kakak saya. Sekian dari perkenalan saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrotul Malahin, bisa dipanggil Ibro. Alamat Pekalongan, asal sekolah dari MTS Rifaiah Kesesi. Motivasi sekolah Al-Mina untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi pemutaran video perkenalan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, perkenalan sekaligus pemaparan materi OSIS oleh Ketua OSIS SMK Al-Mina Dwi Fani Rohman, masa jabatan 2020-2021. Kepada Mas Dwi Fani Rohman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Dwi Fani Rohman. Di SMK saya menjabat sebagai Ketua OSIS masa periode 2021-2022. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang OSIS. Apa itu OSIS, fungsinya, dan tentunya saya akan mengenalkan OSIS Al-Mina di masa jabatan saya dan masa jabatan sebelum saya. Langsung saja kita masuk ke slide yang telah kita persiapkan. Ya, yang pertama,
organisasi OSIS, singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Nah, OSIS apaan sih? OSIS itu apa? Kita buka sejarah OSISnya. Ya. Sejarah OSIS, proses lahirnya OSIS pada tahun 1970 sampai dengan 1972 sangat dipengaruhi oleh sistem politik masa itu, di mana OSIS mempunyai hubungan dengan organisasi di luar sekolah yang bersifat politis sehingga muncullah loyalitas ganda. Itulah sebabnya beberapa pemimpin OSIS di Jakarta yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari berbagai perpecahan antar siswa. Usaha tersebut melahirkan keputusan Mendikbud nomor 0323-U-1978 tentang pola dasar dan pengembangan surat keterangan tersebut. Secara formal, OSIS dinyatakan sebagai salah satu jalur pembinaan generasi muda. Ya. Pengertian OSIS dibagi menjadi 4. Ya. Pertama, secara sistematis, secara organis, secara fungsional, dan secara sistemik. Kita buka yang secara sistematis, oke? Ya, secara sistematis, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian. Yang pertama, organisasi adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, siswa. Siswa adalah peserta didik pada suatu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian intra. Intra berarti terletak di dalam dan di antara. Yang terakhir adalah sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan. Lanjut, secara organis, OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa yang sah di sekolahan. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk OSIS yang tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Ya. Secara fungsional, OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping kegiatan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala atau pendidikan. Terus secara sistematik, dalam hal ini OSIS dipandang sebagai suatu sistem yang ditandai dengan ciri pokok. Nah, salah satunya berorientasi pada tujuan. Yang kedua, memiliki susunan kehidupan kelompok. Yang ketiga, memiliki peranan. Dan yang terakhir, terkoordinasi dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Terus, fungsi OSIS. Yang pertama, sebagai wadah para siswa bersama jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan siswa. Yang kedua, motivator, perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat. Yang ketiga, sebagai preventif. Secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari dalam maupun luar sekolah. Ya, saya di sini akan mengenalkan sedikit tentang OSIS SMK Almina. Ya. Saya akan membacakan struktur OSIS SMK Almina pada masa periode 2020-2021. Ya. Organisasi OSIS SMK Almina, pelindung Yayasan Almina, penasihat Ibu Nikmah Lailatul Qadariyah, yang penanggung jawab Pak Friski Wijanarko, dan ketua OSIS diketuai oleh saya sendiri, yaitu dengan nama Dwi Fani Rohman. Yang kedua, wakil ketua Nadila, dan sekretaris 1 Sabila Anjani, sekretaris 2 Nur Hasanah, terus bendahara 1
Amanda Tiffany, Bendahara 2 Siti Nur Hidayah. Dan seksi iman ketakwaan yang pertama Muhammad Alfian Dusan Harjanto, yang kedua Muhammad Nur Wahid, yang ketiga Radina Khairi Maisaroh. Dan seksi kewirausahaan yang pertama Nani Nurul Afwa, yang kedua Lailia Bibela, dan yang Lailatul Khairiyah. Terus seksi bela negara Jilmi Munazil, Lailatul Khairiyah. Terus seksi bela negara Jilmi Munazil, Milda Fahri Naufal Marzuk. Seksi publikasi Muhammad Nuruddin, Kevin Wijayanto, Indah Wahyu. Seksi lingkungan hidup Erika Ulya, Chandra Febri Restru Nugroho. Dan terakhir seksi sastra dan seni Nadia Fuada, Nuzul Fatimah, dan Fatur Rahman. Ya, itulah struktur organisasi OSIS SMK Almina di masa periode 2020-2021. Lanjut. Visi misi OSIS SMK Almina. Yang pertama, visi OSIS SMK Almina mewujudkan siswa SMK Almina yang berjiwa nasionalisme dan memiliki kepribadian yang mandiri, cerdas, inovatif, dan kreatif berdasarkan takwa sesuai dengan syariat agama. Dan misi OSIS SMK Almina sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan keagamaan di sekolahan. Yang kedua, ikut serta memajukan semua kegiatan semua siswa yang bersifat positif, berlandaskan iman dan juga takwa. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa nasionalisme lewat kegiatan-kegiatan besar yang akan diselenggarakan. Dan yang terakhir, mengharumkan nama sekolah dan alma mater dan nama sekolah di nasional maupun internasional. Ya, ini saya mengutip ya progres dari setiap bidang, tapi yang hampir akan kita laksanakan ya di sekolah SMK kita nanti. Yang pertama ya, di setiap 2 bulan sekali mengadakan gelar karya. Dan yang kedua, setiap 2 minggu sekali pembuatan mading. Yang ketiga, aktif dalam sosial media dan dunia nyata. Yang keempat, Jumat religi, istighosah dan sholat duha. Yang kelima, olahraga dan senam. Yang keenam, Senin dan Selasa bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Rabu bahasa Inggris. Yang kedelapan, Kamis, Jumat dan Sabtu bahasa